Halo sahabat YouTuber, jumpa lagi dengan channel kita di Radio Jumpa Tengah. Slogannya, channel ini tidak penting bagi Anda, karena yang terpenting tidak dipentingkan, makalah cari yang terpenting untuk Anda. Hari ini kita mau bahas masalah yang terjadi di channel-channel pemula. Apa saja dan bagaimana aja dan bagaimana penanggulangannya. Oke, tapi sebelumnya kita sambut dulu info kita. Nah, jadi kita hari ini sharing tentang masalah yang terjadi di channel-channel pemula maupun channel-channel yang sudah monetisasi. Masalahnya terjadi di kalau saya hitung-hitung ya, dari ada teman-teman yang nanya dan apa segala macam, kita datang ke channel mereka, terus kita melihat channel mereka tuh bagaimana, apa ininya, kita kasih masukan, terus kita kasih berbagi ilmu ke dia. Sekarang sih mulai agak berubah lah, ya kan. Nah, yang terjadi adalah, yang pertama adalah pemilihan topik untuk channel Anda. Itu yang memang banyak terjadi di YouTuber pemula. Karena kenapa? Kalau mereka YouTuber pemula, pertama ya buat channel dulu, terus lanjut bingung mau buat video apa gitu kan. Mau buat video apa, terus ya terakhir udah ngeblank, video-video yang lain-lain dimasukin jadi amburadul kan videonya, ya enggak? Itu yang sering terjadi. Nah, yang harus dibuat itu pemilihan topik ya. Pemilihan topiknya itu, misalnya kalau kalian sebagai YouTuber pemula atau YouTuber itu yang berkecimpung kepada gamer, silakan buat gamer Anda, rekam layar waktu Anda main dan segala macam, silakan aja. Atau tetap wajib harus pakai komentar, karena kalau tidak ada komentarnya dan itu tidak diiringi dengan musik yang lain, tapi dalam kesehatan tidak boleh copyright ya, itu akan dianggap video yang tidak sah dari YouTube ya. Jadi teman-teman yang gamer, kalau mau buat channel silakan aja, tapi coba diisi suara komentarnya. Atau kamu lagi main, pasang headset atau pasang mic, lagi main ya sambil ngobrol aja gitu yang kamu mainin, dan itu yang akan cepat. Karena bayangin aja, orang yang gamer itu juga mencari solusi bagaimana di level ini, atau di pas war ini itu perlu apa aja gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, buatlah channel Anda itu semenarik mungkin, seperti ini, daripada judul, thumbnail, description. Itu yang sering saya katakan di video-video sebelumnya, ya kan? Sering katakan di video-video sebelumnya, bahasanya yang paling penting itu adalah thumbnail Anda, judul, dengan description. Descriptionnya itu penting banget, karena untuk menjelaskan produk apa yang kamu jelaskan di dalam video Anda, ya kan? Baru yang nggak kalah pentingnya itu adalah tag. Cari keyword sebanyak mungkin untuk membuat video Anda itu menjadi top di atas. Jadi kalau misalnya orang cari, misalnya nih ya, untuk gamer ya, war di mana gitu loh, bronze kah, apakah gitu kan. Jadi kamu bisa buat kata kunci yang memang untuk menyatakan di level itu harus seperti ini gitu, ya kan. Nah, ada juga contohnya seperti orang yang suka jalan-jalan, ya kan, terus ngevlog, silakan aja. Intinya adalah jangan sampai video Anda itu orang menonton itu merasa bosan. Itu yang penting.
Jangan sampai bosan. Kalau dia bosan, dia akan keluar. Dia nggak akan nonton lagi. Ya, judul Anda bagus, isi Anda kurang bagus, sama, keluar juga dia. Dia tidak akan kembali lagi. Oke? Ya, itu buat. Nah, kenapa saya bilang tadi topik itu penting? Karena topik itulah yang membuat video Anda menjadi bermutu. Bermutu dan orang singgah kepada channel kita itu untuk bisa mendapatkan ilmu baru, pandangan baru, nuansa baru, pengetahuan yang baru, pokoknya serba baru. Oke, ya kan? Nah itu ya. Jadi itu topik utama ada yang lebih penting untuk pembuatan video Anda. Oke, nah banyak YouTuber pemula itu terjadinya begini. Yang pertama dia lihat teman, ya kan? Lihat teman, terus temannya itu sudah monetisasi, sudah dapat menghasilkan uang. Pengen, ya kan? Setelah pengen, ikut-ikutan. Nah, setelah ikut-ikutan, baru pertamanya oke lah. Pas dia menggebu-gebu, idenya masih bagus, ya kan? Oke, begini. Video pertama, video kedua, video ketiga. Rata-rata saya lihat video keempat, kelima, udah mulai goyang itu. Channelnya sudah berubah, tidak ke topik yang aslinya lagi. Udah berubah entah kemana-mana, ya kan? Nah, itu saya pernah alami juga di channel aku yang satu. Pertamanya itu membahas yang ini, terakhir karena tidak ada viewer, nggak ada subscriber yang nggak naik-naik, terakhir baling ke tempat yang lain, ke topik yang lain yang mengejar subscriber dengan viewernya doang, ya kan? Banyak ya kan kayak gitu kan. Nah, mulailah sekarang untuk buat channel Anda itu menjadi satu topik yang penting bagi orang. Karena kalau tidak penting, mereka nggak akan singgah, nggak akan datang, nggak akan subscribe channel Anda, ya kan? Betul nggak? Nah, jadi teman-teman, pertama adalah kenapa masalah-masalah YouTuber pemula ataupun yang sudah monetasi bermasalah di channelnya, karena yang pertama adalah pemilihan topiknya atau listnya itu yang tidak jelas. Oke, itu yang pertama. Jelas ya? Kalau kurang jelas silakan komentar di bawah. Nanti akan saya upayakan untuk menjawab sebaik mungkin sepengetahuan saya. Dan kita ini di channel ini saling berbagi, bukan mengajarkan. Ingat ya, channel ini bukan mengajarkan Anda, tapi saling berbagi ilmu yang pernah saya alamin, saya bagi ke teman-teman supaya teman-teman bisa memiliki channel yang lebih sehat dan lebih baik. Oke, sekarang kita bahas yang kedua. Yang kedua, setelah topik Anda bingung buatnya, yang kedua, gaya videonya. Gaya videonya ini penting juga loh. Begini, kalau kamu perhatikan dengan channel A saya yang ini, yang Radio Jumpa Tengah ini, dari yang pertamaan sampai yang sekarang itu gayanya sama. Samanya adalah talk show, ataupun tanya jawab sama teman-teman, ataupun memberikan produk-produk, ataupun menjelaskan tentang pengetahuan ya, seputaran YouTube lah, yang lain-lain. Tapi boleh aja lihat dulu video-video sebelum-sebelumnya. Jadi banyak topik yang saya bahas udah, ya kan? Saya udah pernah panggil undang YouTuber yang lain-lain, bagaimana pertama dia buat YouTube, terus sampai kapan, sampai begini, sampai yang udah dimonetisasi, udah dicabut, udah di-banned dan segala macam sudah ada di channel ini. Jadi tinggal kamu lihat aja, ya kan? Nah, kalau enggak nanti kalau misalnya ada yang muncul di atas kan, tinggal kamu klik aja, ya kak? Oh ini ganggu. Oke, ya. Gaya videonya atau stylenya yang membuat video Anda itu jadi orang bingung nontonnya kan. Nah, bingungnya karena hari ini buatnya di sini, besok di sana, besok di sini, besok di sana. Kalau bisa sih jangan sering-sering ganti tempat. Ganti tempat boleh, ganti suasana boleh, tapi jangan sering. Bebas sih, pokoknya jangan sering lah ya. Karena semakin sering kita ganti tempat, nanti akan membuat orang itu bingung. Ya kan?
membuat bingung. Nah, ini channelnya kok kemarin di sini kok di sini gitu. Ya nggak? Oke. Nah, untuk mengantisipasi yang gaya video tadi, caranya bagaimana? Caranya begini. Kalau kamu punya gonta-ganti tempat ataupun gaya video kamu berubah-ubah, tapi buatlah intro Anda sebaik mungkin. Itu ya, sebaik mungkin. Ingat, buatlah intro sebaik mungkin, semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk mengklik video Anda. Ya kan? YouTube sekarang sama YouTube yang dulu nggak sama. Dulu kita tidak bisa play. Kita buka YouTube nih misalnya, buka YouTube kan, berandanya kalau kita scroll pas ketemu dengan video nggak kita klik, dia udah otomatis jalan tuh. Yang dari handphone ya, yang dari handphone dia otomatis jalan. Jadi itu 30 detik pertama itu sangat penting untuk channel Anda. Kenapa? Karena 30 detik itulah yang membuat kamu bisa membuat jati diri video Anda. Tapi banyak orang buat intro yang nggak gena-gena. Nggak gena-genanya begini. Intronya dari menit 0000 sampai 01,00 1 menit 60 detik isinya intro melulu itu. Jadi nggak relevan sebenarnya. Ya, nggak relevan karena kenapa? Orang buat intro itu pertama itu orang lihat intronya dulu. Ingat ya, kita percaya sama kita sendiri nggak? Kita lihat video orang dalam 30 detik pertama kalau bosan dia pasti skip. Percaya nggak? Sama, saya juga. Kalau intronya terpanjang, kita bukan mau nonton intronya, tapi kita mau nonton isi videonya apa. Bukan intronya yang dipanjangin, tapi makna intronya. Tuh, ya kan? Buatlah intro, maka intromu selama 30 detik itu dengan maksimal dan membuat channel Anda itu orang tahu, oh ini channelnya untuk yang ini, untuk pembahasan ini, untuk yang begini gitu loh. Ya kan? Nah, kalau bisa sih saran saya, buatlah intro Anda itu membicarakan topik video yang Anda bawa. Oke? 30 detik pertama itu adalah mencerminkan video yang Anda akan bawa. Seperti saya tadi. Intro saya kan yang pertama. Saya jelaskan tentang yang saya mau buat konten ini dulu. Baru masuk intro dikit aja. Nggak banyak. Jadi totalnya 30 detik itu kan. Nah, kalau bisa buat seperti itu, saya jamin channel Anda pasti bisa berkembang. Ya. Jadi teman-teman mulailah berubah untuk pembuatan channel Anda supaya channel Anda itu bisa jauh lebih baik. Oke, yang kedua, setelah gaya video Anda, yang kedua adalah call to action atau CTA. Call to actionnya itu yang membuat orang itu nggak sama sekali nggak tertarik. Tahu nggak call to action? Ayo, YouTuber pemula ada yang tahu nggak nih? CTA apa? Call to action. Jadi call to action itu yang biasa muncul di bawah atau di atas atau di mana-mana yang ada tombol klik, like, subscribe, lonceng. Nah, itu namanya CTA. Nah, kalau bisa pembuatan CTA-nya itu jangan terlalu sering. Misalnya kamu punya video punya durasi itu sekitar 10 menit. Kamu buatnya itu setiap menitnya ada. Waduh, itu pasti orang bosan lihatnya. Ya kan? Karena kenapa? Semakin ke depan, semakin YouTube itu memiliki channel yang lebih sehat. Karena kenapa? Saya bilang kayak gitu karena saya jarang buat CTA itu di channel ini. Ya kan? Paling cuman dari 30 menit, paling cuman 1 atau 2. Karena kenapa? Dari yang pertama kita sudah meng-call dengan isi konten kita nih. Ya kan? Nah, terus nanti akan di-call lagi dengan isi konten, bukan pakai tombol lagi. Karena mungkin orang udah bosan ya pakai tombol
karena itu nggak termasuk kreatif lagi, karena sekarang media editing semua udah ada, itu tinggal coplok jadi ya kan. Kalau dulu kan belum ada kayak gitu kan, kita harus ngambil, kita harus edit lagi, buat green screen-nya lagi, baru kita pasang, ya nggak, ya kan. Oke, jadi itu ya, call to action-nya itu jangan terlalu sering. Oke, itu gaya video Anda harus berubah. Paham ya? Paham nggak? Kalau nggak paham, langsung tanya komentar di bawah. Oke, nah, jadi yang pertama adalah masalahnya adalah pemilihan topik atau list video Anda. Yang kedua adalah pemilihan gaya video Anda harus bagaimana. Ya kan? Kalau berubah-berubah ya orang bingung. Nah, ini masuk yang ketiga. Sering saya katakan juga. Yang ketiga adalah thumbnail Anda. Thumbnail Anda itu buatlah semenarik mungkin untuk menjadikan judul pertama di dashboard orang lain. Kalau muncul jebuk, orang lihat jadi penasaran tuh, terus dia ngeklik, udah ngeklik dia tonton. Setelah dia klik, dia jumpa gaya videomu dengan intro yang panjang kali lebar kali tinggi, nggak gena-gena, dia skip, habis loh, ya kan? Ya nggak? Karena kenapa? 30 detik pertama itu sudah bisa kita lihat di channel YouTube kita sendiri. 30 detik momen terpenting channel Anda. Nah, kalau nggak percaya, ini saya tampilin. Nah, itu ya. Nah, jadi setiap video kita sudah bisa kita lihat analisisnya serapi mungkin, karena channel YouTube sudah memperbaiki sistemnya dengan baik. Jadi teman-teman sudah bisa langsung lihat. Oke. Itu yang ketiga, thumbnail. Karena kalau thumbnail Anda bagus, Anda buat intronya terlalu panjang, orang skip. Buatlah intronya sesingkat-singkat, padat dan jelas supaya orang stay di channel Anda dan bisa menonton sampai habis. Minimal sampai 3/4 atau setengahnya, ya kan? Oke, nah itu 3 sih sebenarnya yang memang masalah yang banyak terjadi di channel-channel pemula dengan channel yang memang udah lumayan besar juga bisa terjadi seperti itu. Karena kenapa? Bingung, semakin banyak video yang kita buat semakin bingung, semakin kurang ide gitu loh kan. Nah, apa yang perlu kita buat ya? Kita harus nggak usah bingung, kita bingung terus kita nggak bisa buat konten kan, nggak usah bingung. Kalau Anda bingung, Anda susah buat konten, ya nggak upload, ya kan, nggak masalah. Makanya buat channel atau video itu jangan sering-sering. Kalau memang bahanmu ada sering-sering, tiap hari ada, silakan aja, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda harus memikirkan konsepnya, harus nulis lagi, harus konsep ini begini. Kalau buat tiap hari pusing kepala, bos. Ya enggak? Kalau udah pusing, waduh, nggak jadi buat konten. Nah, kayak video saya ini kan, channel saya ini kan buatnya seminggu sekali. Atau 4 hari atau 5 hari sekali. Jadi kita buat bahannya dulu, kita catat bahannya dulu, kita cari bahannya dulu, baru kita kaji lagi. Setelah kaji baru kita buat kontennya, ya kan? Paham ya? Nah, jadi itu ada masalah-masalah di channel-channel pemula dengan channel-channel yang sudah monetisasi pun. Jadi itu topik-topik yang memang banyak yang terjadi di kalangan YouTuber. Oke? Jadi ada satu hal lagi yang harus saya katakan adalah kita harus buat thumbnailnya semenarik mungkin. Jangan buat YouTube yang menentukan. Kalau kita udah upload video kan YouTube bisa menentukan thumbnail kita tuh kan, ada nggak tuh, ya kan? Thumbnail kita itu bisa ditentukan YouTube sendiri. Terus kita nggak mau ngedit lagi, kita nggak mau ngedit foto lagi, kita nggak mau custom lagi, ya udah biarin aja. Nah, itu kacau tuh. Oke? Nah, ada teman-teman mengatakan begini, mau jadi YouTuber buat aja dulu, masalah dia diterima
laku atau apa urusan nanti. Jangan bos, saya bilang jangan. Nah ini pesan saya yang ini ya, yang untuk teman-teman ya. Buat channel YouTube itu harus terkonsep dengan baik, harus sesuai dengan style Anda, harus sesuai dengan kemampuan Anda. Kalau Anda tidak punya kemampuan, terus Anda buat channel, terus channel Anda amburadul, ya kan? Setelah amburadul, kacau. Jadi ada channel yang sudah monetisasi dicabut karena kenapa? Ya itu masalahnya terjadi adalah channel Anda tidak sesuai dengan style Anda dan campur-campur sana, lompat sini, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Jadi YouTube bingung menentukan channel Anda, jadi dicabut izinmu. Nah gitu loh, ya kan? Jadi teman-teman perhatikan 3 hal tadi ya. Yang pertama pemilihan topiknya, yang kedua adalah gaya video Anda, style video Anda, yang ketiga adalah thumbnail Anda. Jadi teman-teman jangan sampai 3 hal penting ini membuat channel Anda itu terpuruk dan nggak bisa berkembang lagi. Ada yang saya lihat kan, saya kunjungin dia subscribernya udah lebih dari 3.000, 2.000 lebih, 5.000 pun kadang. Tapi viewernya cuma 20, 50, 80, 20. Wah, kacau nih. Ya kan? Jadi karena kenapa? Mereka tidak mendapatkan sesuatu yang penting di channel Anda, makanya mereka tinggalin. Oke? Jadi teman-teman, jangan lupa 3 hal tadi. Yang pertama pemilihan topik, yang kedua gaya video Anda atau style Anda, yang ketiga thumbnail Anda. Tapi jangan sampai lupa riset keyword untuk setiap video Anda supaya menjadi banyak kata kuncinya. Oke? Jadi sampai di sini pembahasan kita hari ini. Nanti akan kita bahas lagi video-video berikutnya tentang lebih dalam lagi tentang YouTube yang akan membuat Anda mendapatkan hal-hal baru untuk membangun channel YouTube Anda. Oke? Akhir kata saya mengatakan channel ini tidak penting bagi Anda. Yang terpenting tidak dipentingkan, makanya carilah yang terpenting buat Anda. Oke? Nah, sampai di sini dulu. Bila Anda tertarik dengan video ini dan bermanfaat video ini bagi Anda, silakan tekan tombol subscribe dengan loncengnya. Kalau tidak berguna untuk Anda, tidak Anda subscribe juga tidak masalah. Oke? Sampai jumpa, kita jumpa di video berikutnya. Salam YouTuber.